Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan pada malam hari ini, walaupun dalam situasi dan kondisi yang menurut pemerintah dan dipayungi dengan payung hukum, bahwasanya masyarakat dihimbau dan dilarang untuk sementara waktu berkumpul dalam bentuk acara apapun, seperti halnya pengajian yang kita adakan setiap hari Sabtu malam Ahad. Untuk sementara waktu berkumpulnya memang kami liburkan, tetapi untuk pengajiannya tetap berjalan terus sampai kapanpun, walaupun itu lewat medsos ataupun lewat media massa. Tetapi perlu kami ingatkan, situasi bagaimanapun tidak akan menjadikan kami untuk berhenti berdakwah, bertausiah tentang bagaimana hati ini yang benar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini adalah salah satu fenomena yang tidak pernah terjadi dengan adanya wabah COVID-19 atau lebih dikenal virus corona. Tetapi bagi hati yang sudah sampai atau belum sampai pada Allah, semestinya tidak boleh memiliki hati yang was-was atau bahkan merasa ketakutan. Karena apapun yang terjadi di muka bumi ini, itu tidak terlepas dari peran Allah. Hanya Allah yang peran di situ. Maaf, ada gangguan sedikit di YouTube. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait masalah syukur. Syukur kalau kita bahasakan dari bahasa syariat adalah dengan kalam alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu utawi sekabai puji iku lillahi kagungane Allah. Artinya segala bentuk pujaan
itu hanyalah terhadap Allah. Bagaimana syukur itu kita jadikan sebagai media hati untuk bisa bertemu terhadap Allah. Apakah hanya cukup syukur dengan bahasa lesan alhamdulillah? Bapak Ibu tidak akan bisa pernah sampai pada Allah. Apakah syukur itu kita realisasikan dengan bahasa fisik, dengan bentuk melakukan pemberian sedekah terhadap orang lain? Ini pun tidak bisa sampai pada Allah manakala dalam diri hati Anda itu tidak membawa kunci untuk membuka pintu musyahadah pada Allah. Terus bagaimana ini nanti menjadi sinkron antara syukur secara syar'i dan syukur secara hakiki? Inilah topik yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan surat Al-Kautsar, ya, ayat 1 sampai terhadap ayat 3. Itu Allah perintahkan langsung terhadap Muhammad untuk melakukan media syukur supaya hati bisa sampai dan bertemu terhadap Allah. Bapak Ibu, syukur yang kita kenal secara umum minimal kita membaca alhamdulillah, ya. Secara umum minimal kita mengucapkan alhamdulillah setelah apa Allah memberikan nikmat kita. Baik nikmat secara jasmani, seger kewarasan, ataupun nikmat yang dibutuhkan juga secara jasmani. Lebih-lebih nikmat jasmani itu harus bisa menjadikan syukur sebagai media untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dilihat dari sisi kalam, itu dikatakan alhamdulillah. Segala puji, puja itu hanya pada Allah. Tetapi mengapa kita secara jujur hati melakukan syukur itu terhadap selain Allah? Satu misal, hati kita masih ada pujaan terhadap selain Allah. Entah alasannya sebab karena apakah kita telah ditolong, ataukah karena ilmunya, ataukah karena hartanya, ataukah ada hal-hal karena hal yang lain sehingga hati kita tertuju bahwasanya yang berperan itu adalah makhluk. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ini sudah menjadi budaya dan potret umat manusia, khususnya umat Islam. Saya katakan yang umat Islam itu yang taraf ilmu dan taraf lakunya itu hanya berputar-putar di dalam syariat saja. Baik saya maupun diri Anda, manakala masih berputar-putar
di level syariat saja pasti syukur ini masih tidak sesuai dengan apa yang telah dikatakan segala puja dan puji iku lillahi, hanya terhadap Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bila mana ini masih kita katakan sebagai proses, maka ini sah-sah saja. Tapi mestinya proses itu berkelanjutan, tidak berhenti sampai di situ. Artinya, letak kekafahan Islam itu tidak hanya di dalam syariah, tapi harus sampai pada puncaknya, yaitu hakikat dan makrifat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau boleh saya katakan, kita diletakkan di dunia ini menghadapi dua hal. Pertama adalah takdir yang berbentuk qobdi, yang kedua adalah basti. Qobdi maksudnya adalah takdir yang bersifatkan ditolak terhadap hati sebagai manusia, atau takdir yang tidak enak. Saya yakin miturut sifat basariyah siapapun ini enggak mau. Tetapi hal itu pasti akan terjadi. Seperti halnya fenomena di situasi sekarang, Allah telah menurunkan takdir qobdinya berbentuk virus corona. Ini juga takdir Allah. Cuman jarang sekali orang yang berpikir dan bermunajat, bertafakur. Apa sebabnya Allah menurunkan hal ini? Apa maksud dibalik itu semuanya? Dan hikmah apa yang terkandung di dalamnya? Bapak Ibu, pasti ini akan terjadi. Dan ini tidak bisa dielakkan lagi. Kalau kita bicara alasan, pasti banyak yang tersinggung. Oleh karenanya, kita akan mengupas di balik itu semuanya terkandung hikmah apa Allah memberikan qobdi seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan menghadapkan kita takdir yang berupa basti. Basti yang kami maksud di sini lawan kata qobdi. Kalau qobdi tidak enak, ini mengenakkan. Cuman satu pertanyaan. Kalau toh baik qobdi maupun basti itu makhluk, bagaimana caranya hati tidak menemui dan bertemu terhadap makhluknya? Akan tetapi hati ini yang terpenting harus bertemu terhadap zatnya atau hidupnya atau Allah yang menguasai di situ. Sebab walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Mulai dari jagat timur sampai jagat barat, sekecil dan sebesar apapun, itu yang berperan cuman Allah. Manakala hati kita menemui makhluknya, pasti yang terjadi di dalam hati gelisah dan susah.
Tetapi apabila hati ini menemui Allahnya, menemui hidupnya, maka disitulah yang dimaksud ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi bukan perkara yang penting itu qobdi dan bastinya, bukan. Yang terpenting di situ adalah hidup itu yang menguasainya. Manakala satu hati sudah berjalan untuk menuju dan bertemu hidupnya, apalagi sudah bertemu, maka mereka tidak akan mempunyai bentuk satu kekhawatiran, bahkan ketakutan pun tidak ada. Ini biasanya berlaku bagi ahli syuhud, golongan ahli syuhud. Sebab di dalam golongan ahli syuhud itu sudah jelas hatinya mengikuti apa yang diperintahkan Allah, yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Selalu memegang teguh tali Allah apapun kondisi, dimanapun dia berada. Baik Bapak Ibu, itu sebagai muqaddimah kita akan membahas terkait surat Al-Kautsar ayat 1 sampai terhadap ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Inna sak temene ingsun Allah. Iku a'toina wis paring nikmat sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad. Al-Kautsar kang akeh banget apa sing wis den paringke nikmat Allah terhadap Muhammad. Udah kita bicara masalah nikmat. Nikmat ini ada dua kelompok, ya. Ada nikmat yang berkenaan dengan jasmani, ada nikmat yang berkenaan dengan rohani. Apa nikmat yang berkenaan dengan jasmani dan apa nikmat yang berkenaan dengan rohani? Bapak Ibu, sebetulnya nikmat baik secara jasmani atau rohani itu menurut ahli syuhud sesuatu hal dikatakan penting ya penting, dikatakan tidak ya tidak. Lebih-lebih nikmat yang bernuansa jasmani. Karena apa? Karena pada hakikatnya hatinya ahli syuhud itu hanya tertuju anik budullaha, hanya tertuju pada hidupnya. Oke? Nikmat yang bernuansa jasmani itu apa saja? Apapun yang diberikan Allah terkait hubungan hablum minan nas, terkait apa yang dibutuhkan jasmani, itu semuanya masuk kategorikan nikmat, ya. Contoh nikmatnya mata bisa melihat, nikmatnya telinga mendengar, nikmatnya hidung
berarti menghirup, mengambu. Oh, iki ambune jenang, ambune telek, ambune apapun. Begitu juga apa yang diterima nikmatnya mulut, ya. Di situ bisa dikategorikan berkata sebuah nikmat, merasa terhadap fisik, iki asin, iki pahit, iki manis, lah, semuanya nikmat. Kubul dan dubur juga begitu. Nah, di dalam kenikmatan yang dia terima itu juga ada dua unsur. Mata melihat sesuatu yang kobdi, ora penak, nyawang sing ora penak. Kuping krungu mendengarkan sesuatu yang enggak enak. Hidung, mulut, dan lain sebagainya. Ada yang enak-enak juga miturut manusia. Bapak Ibu, bisakah hatimu menempatkan nikmat yang dihadapkan kamu, telinga, mulut, hidung, mata, yang kau anggap enggak enak itu jadi enak? Bapak Ibu, siapapun diri kita tidak akan pernah menjadikan enak perkara enggak enak manakala hati kita masih terhijabi dengan dunia. Sebab ketika mata menerima kenikmatan dari Allah, hati enggak ada barometer atau filter, maka secara otomatis nafsu akan masuk dalam hati yang nafsu mengajak, hati-hati, lihat. Itu pasti begitu, lihatan makhluk. Loh, ketika hati nggak ada filter dan barometer, maka langsung hati akan mengira nikmatnya sesuatu itu datangnya dari makhluk. Sehingga nikmat yang gak enak itu akan menjadi bala dan akan menjadikan kesusahan dalam hati kita. Itu pasti. Contoh aja sekarang corona. Ya. Itu kita bisakah menjadikan itu nikmat? Bisakah yang menjadikan nikmat dari sebuah wabah atau musibah? Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Siapapun diri kita tidak akan pernah bisa. Manakala hati ini tidak bisa menuju ke Allahnya. Sehingga tidak ada rasa syukur. Terima kasih. Sendika dawuh matur suwun ning Allah, tidak bisa. Inilah manusia. Manakala hatinya terhijabi dengan dunia, pasti akan seperti itu. Tetapi golongan ahli syuhud sebaliknya. Oleh karena hatinya ada filter, maka hatinya tidak melihat makhluknya karena tidak terhijabi. Melihat hidupnya, melihat Allahnya. Akhirnya disitulah letak syukur itu akan terjadi.
Sebab apapun alasannya manusia tidak akan bisa keluar dari kaidah takdir. Boten saged dulur. Ini sudahkah kau sadari atau belum? Bagaimana mungkin kita bisa melakukan tindakan syukur untuk bertemu Allah manakala sebuah musibah itu tidak menjadi nikmat? Tidak bisa. Musibah atau nikmat itu akan bisa jadi nikmat dan bertemu Allah manakala di dalam hati ada sebuah filter untuk menyaring dari virus-virus yang terkecil apapun, sehingga hati akan bisa masuk di dalam musyahadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak terhitung Al-Kautsar, tidak terhitung Allah memberikan nikmat terhadap diri kita. Itu nikmat jasmani. Ya. Berapa jumlahnya Allah memberikan pernafasan ini tanpa Allah minta balasan. Coba kita angan-angan. Kita menghirup udara, oksigen, tanpa disuruh Allah untuk membayar berapa kalau dirupiahkan, berapa kalau kita dolarkan dalam satu hari satu malam. Kala, jangan seperti itu sombongnya diri kita pada Allah. Jadi bahasa syukur ini tidak akan pernah bisa kita lakukan secara kafah, secara benar, manakala di dalam hati ini masih terhijabi terhadap selain Allah. Itu belum yang lainnya. Kita diberikan cuma-cuma oleh Allah pernafasan setiap saat dan waktu. Belum lagi telinga, mata melihat, dan lain sebagainya. Kalau itu diukur dengan ukuran rupiah, manusia tidak akan pernah mampu untuk membayar. Kalau boleh saya katakan, kita kembali pada satu ayat Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lah ini hanya disuruh untuk menyembah. Bahasa menyembah ini sangat luar biasa kalau kita tenggelamkan. Tidak hanya secara fisik saja berbentuk kita melakukan amalan soleh secara fisik saja, tidak cukup. Tidak cukup. Harus sampai ke hati. Makanya orang mengatakan Allah, mengatakan Allahu Akbar, mengatakan La ilaha illallah, mengatakan Alhamdulillah. Ini manakala hatinya tidak tembus terhadap musyahadah Allah. Sia-sia. Sia-sia. Saya katakan sekali lagi adalah sia-sia. Oleh sebab itu, kafahkanlah Islammu. Sempurnakanlah Islammu. Sampai terhadap makrifat Allah. Subhanallah. Sedikit kami akan menyinggung terkait masalah alasan apa Allah
menurunkan musibah seperti ini. Lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Di situ banyak di antara manusia itu tidak mau mengikuti apa yang diturunkan Allah. Bahkan mereka mengikuti apa yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Kalau boleh sedikit aja saya ambil kesimpulan dalam ayat itu. Maksud ma anzalallah, perkara yang diturunkan Allah adalah ajaran, petunjuk tentang masalah hati untuk bisa sampai pada Allah. Itu salah satu hal alasan Allah telah memperingatkan lewat corona ini. Kebanyakan manusia itu tidak mau mengikuti apa yang telah diturunkan Allah, tetapi mereka mengikuti apa yang telah diajarkan oleh nenek moyangnya. Mereka mengikuti apa perilaku dari nenek moyangnya. Ada dalam satu ayat lain Allah mengatakan, wa minan nasi, ningkunu, di situ manusia-manusia itu ya, kebanyakan yattakhiduna min dunillah, menjadikan selain Allah sebagai sesembah. Ini konteksnya hati, bukan fisik. Banyak di antara kita yang hati kita menjadi budaknya hawa nafsu. Akhirnya hati ini bergantung terhadap kesenangan dunia. Hati ini tidak bisa sampai pada Allah. Inilah Allah memperingatkan wabah yang seperti ini. Nah, salah satunya bagaimana kalau ini sudah terjadi? Kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 256. Itulah obatnya juga, salah satu di antaranya. Bangunlah hatimu untuk ke Allah. Bangunlah jiwamu untuk menuju Allah. Mestinya seperti itu. Oke, itu hanya tambahan saja. Kita kembali kepada nikmat. Nikmat yang kedua adalah nikmat yang bersumber atau berunsur rohaniah. Apakah nikmat yang bersumber atau berunsur dari rohaniah itu? Itulah nikmat di mana Allah telah membuka pintu hatimu menerima kekafahan kesempurnaan Islammu. Berarti hati kita membuka. Dengan adanya Allah merintahkan utusannya untuk menyampaikan bil huda wa dinil haq, ajaran-ajaran yang ajaran itu khusus untuk membangun hati pada Allah lebih baik. Itu termasuk nikmat yang diberikan Allah. Berarti kalau boleh saya katakan adalah hidayatul ilmi, hidayah yang terkait dengan ilmu. Akhirnya membuahkan satu kefahaman dalam hati, kesadaran untuk berbenah hati pada Allah.
Inilah yang dimaksud qad tabayyana rusdu minal ghoi. Allah menjelaskan terkait masalah ajaran itu untuk membebaskan hatimu dari kegelapan menuju terang benderang. Dari perbudakan hawa nafsu untuk menuju perbudakan pada Allah secara kesempurnaan. Termasuk sampai diberikan hidayah tentang amal, laku. Hatimu ada sebuah semangat untuk menjalankan munajat pada Allah yang berdasarkan ilmu yang sudah kau terima. Ini sebuah kenikmatan juga. Dan itu makhluk. Nikmat itu makhluk. Pertanyaannya, bisakah hatimu menempatkan nikmat ini sebagai rasa syukurmu terhadap Allah telah terbuka dari kegelapan menuju terang benderang sehingga sampai pada Allah? Mestinya harus sampai di situ. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Hati jiwa atau ruh ini, hati ini akan dikatakan hati yang sempurna bersyukurnya terhadap Allah. Manakala hati itu bisa sampai pada Allah. Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, sesungguhnya saya telah memberikan banyak nikmat terhadapmu. Ini berarti baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani beliau. Ini peringatan Allah terhadap Muhammad juga terhadap kita semuanya sebagai hambanya. Yang di situ akan menyimpan bahasa atau pertanyaan, bisakah dengan nikmat itu kau syukur terhadap Allah? Bisakah dengan syukur itu hatimu bisa sampai pada Allah? Dalam ayat ini menyimpan istifham, menyimpan banyak pertanyaan. Allah telah memberikan nikmat banyak terhadap kita. Bisakah nikmat itu kau jadikan sebagai rasa syukurmu terhadap Allah? Dengan syukur itu bisakah kau jadikan sebagai media hatimu untuk bertemu Allah? Walaupun itu tidak dibahas secara jelas di sini dalam bentuk tulisan, akan tetapi itulah salah satu di antara maksud tafsir ayat tersebut. Fasolli mongko lakonono, tegakno salat Muhammad. Lirobika krono arai madepi atimu nang pangeran siro. Wanhar termasuk berkorbanlah. Berarti iki maksudnya berkorban bisa jadi korban ana nggone Dzulhijjah kuwi sasine. Korban kambing, korban kerbau, sapi. Atau secara umum bahasa korban ini maksudnya adalah kuwi nek syukur ojo alhamdulillah tok, tapi tokno bondo kanggo wong liya. Lho ngoten lho. Tidak hanya diucap di lisan tetapi direalisasikan berbentuk sedekah. Oleh karena itu Muhammad, tegakkan, jalankan sholat itu
Fasholli li rabbika, untuk menghadap hatimu pada Allah. Iki ya timbul satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Dalam sholat wajib yang dibebankan terhadap kita sebagai umat Islam yang sudah balik, termasuk mukallaf. Sudahkah sholat yang kau jalankan tiap saat dan waktu li rabbika bisa menghadap dan bertemu Allah? Ini satu pertanyaan yang harus kau jawab masing-masing. Ya. Bisakah selama Anda terbuku sebagai akil balik sampai umur berapa ini? Macam-macam. Ada yang umur 25, 30, 40, 50, 60 dan lain sebagainya. Satu pertanyaan dalam ayat itu, fasholli li rabbika, ya, sudahkah itu kau jadikan sebagai mediamu untuk bertemu Allah? Kalau belum, koreksi diri. Kalau belum, sekali lagi koreksi diri. Berarti sholat yang kita laksanakan itu kurang benar. Kurang benar. Berarti Islam kita juga kurang kafah, kurang sempurna. Islam kita kurang benar. Saran saya, kita nggak usah ngotot-ngotot bicara beda aliran, nggak usah. Kita nggak usah gontok-gontokan, tukaran, beda apa pengikut, nggak usah. Baik yang Muhammadiyah, NU, LDII, apapun itu, Syiah, Sunni. Nyapotorek kuwi tukaran. Ayo koreksi diri aja. Belum tentu kita yang benar. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Merugilah bagi kita mengoreksi terhadap orang lain sementara apa yang ada pada hati kita itu masih kurang benar. Dan itu menurut saya kurang etis. Menurut saya kurang etis. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau boleh saya katakan, sholat sebagai media untuk bersyukur dan bersyukur bisa sebagai media untuk bertemu Allah. Ya, atau berkorban. Itu hanya terjadi pada diri seorang hamba yang hatinya sudah tidak terhijabi dengan kesenangan dunia. Atau boleh saya katakan, sholat itu hatimu tidak akan pernah bisa khusyuk pada Allah, manakala hatimu masih terhijabi dengan kesenangan dunia. Islam sudah banyak memberikan solusi, ajaran,
bagaimana hati bisa untuk menghindari atau membersihkan dari hijabnya hati. Cuman kita sendirilah yang katanya masih disibukkan dengan urusan dunia. Masih disibukkan dengan urusan-urusan yang lain. Subhanallah. Kapan ini berhenti? Ingat, Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir. Ini bila mana tidak kau putus rantainya, tidak akan pernah berhenti sampai kau meninggal dunia. Baru di situ akan terhenti. Jare wong Jawa rek, nek gak dipatok loro ya ora mari-mari. Ya. Bapak Ibu, rugilah kita. Kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Ya aja ngono rek. Jangan begitu. Wis ndang sadaro. Apalagi ini zaman sudah mendekati ujung, termasuk fenomena dengan corona iki ya wis dituduhke Gusti Allah. Yen sak temene zaman iki wis meh ujung, kita akan menghadapi satu zaman yang tidak ada habisnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Maksud daripada ayat yang nomor 2, fasholli lirabbika wanhar. Iki Allah memerintahkan terhadap Muhammad dengan sholat, dengan korban, wanhar. Disuruh untuk menjadikan sebagai pertemuan terhadap Allah. Wanhar, berkorban itu maksudnya kurbanno keakuan hatimu untuk ke Allah, kurbanno, buangan, tahalikan supaya bisa sampai ke tajalli. Memang berat ya. Kalau hati menghilangkan rasa keakuan hambaku yang ngaji gih, berat sekali. Nafsu di situ angkruk-angkruk. Supaya hati merasa kalau yang mengaji isi buah dari semuanya itu bersumber dari makhluk saya. Memang berat. Tapi berat ini akan jadi ringan manakala kita setiap saat dan waktu tetap mengibarkan bendera munajat, tetap mengibarkan bendera zuhud pada Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka sak temene wong kang benci awakmu Muhammad. Huwa balik nang man sing benci mang iku al abtar, mongko terputuslah rahmatnya. Artinya apa? Tidak akan mendapatkan syafaat. Sopo sing benci iku? Pun kula saiki tak ngomong ya secara vulgarai, fakta dan kenyataan. Dari sisi mutasabihat, inna syani'aka, orang yang membenci Muhammad adalah orang yang tidak senang hatinya dengan ajaran dinut tauhid. Orang yang membenci ajaran
tentang hati untuk sampai pada Allah ma'rifat. Inilah yang dimaksud inna syani'aka, wong sing benci terhadap dirimu. Sungguh orang yang benci terhadap dirimu Muhammad, mereka akan terputus dari rahmatnya, akan terputus dari syafaatnya. Ini siapapun Anda, hati kalau menolak dari ajaran hakikat nuju ma'rifat, mereka akan terputus dengan rahmatnya Allah. Rahmat yang sampai pada ma'rifat Allah. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lan tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jelas toh? Sesungguhnya orang-orang yang dikategorikan orang yang membenci Muhammad dikandani atau tidak dikandani. Nggak boleh. Iku sik loading nggak apa-apa. Diberitahu siyah atau tidak diberitahu siyah, ya. Itu layu minun tidak percaya. Kalau sudah tidak percaya, maka Allah akan memutus rahmatnya. Rahmat yang mana? Kebukai hati terkait kebenaran ajaran dinul haq. Sampai kapanpun mereka. Sebabnya apa mereka seperti ini? Karena di dalam hatinya terhijabi dengan ilmunya, terhijabi dengan duniawiyahnya, kehormatannya, pangkatnya, akhirnya tidak bisa menerima. Allah akhirnya mengunci. Akhirnya Allah mengunci daripada hati-hati yang seperti ini. Pasti yang terjadi gelisah. Makanya tekoni corona itu piye? Tekoni corona. Sudah kelihatan toh mana yang risau, mana yang bingung. Selak habis baterai ini selak habis nanti loh. Baik ini kaki selak habis baterainya sampean gak iso main giman kok. Gak cepet nih cendang mari kok. Ini aja ya. Jadi bisa dilihat hati kita yang gundah, takut dan lain sebagainya, bingung, dengan hati yang keadaan tenang itu bisa dilihat. Jadi inna syani'aka iki maksudnya orang yang membenci dan tidak mau benar dengan ajaran dinul haq. Huwa al-abdar, jelas toh? Orang yang seperti ini akan diputus oleh Allah atas rahmatnya. Hati-hati loh ya. Sebetulnya kami tidak tega, tapi bagaimanapun juga saya tega-tegakan. Saran saya, wahai umat manusia pada umumnya, khususnya umat Islam, sing syariat ndang munggah ning hakikat nuju makrifat Allah. Supaya din agama di dalam dirimu iku kafah, udkhulu fisilmi kafah, biar sempurna Islammu. Aku yakin, manakala hati siapapun kalau sudah sampai di sini, di situ diajarkan bagaimana hatimu bisa bertemu Allah. Kalau hati sudah berjalan bahkan bertemu terhadap Allah, mohon maaf, Allah tidak akan menanamkan hati yang
ketakutan, hati yang takut, hati yang risau, hati yang bingung dengan keadaan apapun. Itu yang pertama. Kedua, Allah tidak akan menanamkan hati seseorang ini hati yang koruptor. Tidak akan mungkin. Sebetulnya kita memberantas koruptor itu mudah sebetulnya. Gak usah kita itu mendirikan instansi yang sifatnya itu ada kaitannya dengan sanksi ini. Tidak. Cukup kita bimbing mereka. Ya. Hatinya kita bimbing untuk menuju ke Tuhan. Menuju ke Allah. Akhirnya hatinya akan disibukkan untuk ke Allah. Dengan sendirinya hati itu akan menjauhi segala hal apa yang dilarang oleh Allah. Ini sebetulnya menurut saya sederhana saja. Tetapi berhubung ini tidak dibuat sebagai sistem untuk memberantas hal-hal yang seperti itu. Boleh kita itu hanya meminimalkan. Itu pun manakala kita ada kesempatan, condong hati kita untuk melakukan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ayat yang terakhir inilah ayat yang harus kita perhatikan betul-betul. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar inilah yang memutus hati dari rahmat Allah. Kalau sudah diputus koyok ngene iki seperti ini, jangan diharap dunia selamat. Akhirat pun apalagi. Udahlah. Saya hanya bisa memperingatkan terhadap diri kita semuanya. Saran saya itu tadi. Udah. Kita yang biasa alim di dalam syariat, lekas berhakikat menuju makrifat. Belajarlah untuk ke situ. Kita yang masih mengkaji sebagai pengikut syariat, lekaslah untuk naik, belajar untuk ke hakikat menuju makrifat. Allah sudah mengatakan, ala inna awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, anda semuanya hati-hati yang sudah, hatinya yang sudah ke Allah, yang dikatakan sebagai kekasih, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apapun kondisi situasi, hatimu tidak akan gelisah dan risau. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini sesi tetap ada, sesi tanya jawab juga ada. Ya. Sesi tanya jawab nanti bisa untuk dilibatkan di komentar, kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab. Biasanya kita memakai tanya jawab di forum, di majelis taklim. Sekarang tanya jawabnya di komentar, nanti bisa untuk ditanyakan di situ, akan kami jawab. Baik di FB maupun di YouTube. Kesimpulan daripada materi pada kesempatan malam hari ini adalah segala hal apa yang telah dihadapkan Allah terhadap diri kita harus bisa kita jadikan sebagai media untuk bertemu Allah. Itulah yang disebut syukur. Ya. Corona datang, bagaimana hati kita bersyukur pada Allah. Dengan syukur itu akan menjadikan media untuk bertemu Allah. Otomatis jadikanlah
musibah jadi nikmat. Yang kedua, Allah mendatangkan berbagai fasilitas terhadap kita seperti sholat. Gunakan untuk bisa bertemu Allah. Bila mana belum, lekaslah hatimu untuk meninggalkan kesenangan dunia dan menuju pada Allah. Yang terakhir, khususnya umat Islam, tolong sekali lagi, kita yang masih hanya belajar di syariat saja, lekaslah menuju hakikat dan ma'rifat. Sebab kunci dari rahmat Allah itu ada di ma'rifat Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itulah apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, untuk masalah ngaji yang seperti ini, itu nanti sampai ada hal-hal yang kami umumkan, yang waktunya belum bisa kami tentukan. Sepanjang pemerintah belum mengumumkan aman dan pemerintah masih melarang, menghimbau supaya tidak berkumpul-kumpul, maka selama itu kami akan mengkaji hanya lewat medsos, dan ini juga tidak mengurangi rasa hormat terhadap seluruh yang ada. Tetap kami akan bersikukuh untuk mengibarkan dakwah yang seperti ini. Dan yang terakhir, manakala dalam sistem saya itu kurang bisa untuk diterima atau sinyalnya itu kurang bagus, mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.